Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3780 Serigala Salju. Setelah berjalan ke depan selama lebih dari 1 jam, dia akhirnya melihat ujung retakan. Dev menghela nafas lega dan sedikit menenangkan kesadarannya. Bagaimanapun, itu adalah rute yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan terjadi. Dev selalu menahan napas dan berkonsentrasi di depan. Orang suci dan orang lain di belakang sedang dalam mood yang buruk, terutama Binglu. Dia selalu merasa telah membunuh 2 saudara perempuan. Melalui celah ini, kamu semakin dekat dengan tanah kekacauan. Semua orang harus lebih waspada. Jika kamu tidak sengaja tersedot ke tanah kekacauan, kamu pasti akan mati. Dev berkata kepada banyak orang suci. Taati. Kali ini, semua orang suci mematuhi kata-kata Dev. Binglu, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu harus bersemangat. Misi pengembangan Istana Guanghan ada di tanganmu. Aku tidak bisa membantumu selamanya. Kamu harus memikul tanggung jawabmu. Melihat Binglu terlihat sedikit dekaden, Dev memperingatkan. Tuan Dev, saya mengerti. Binglu mengangguk. Sekelompok orang berjalan mengitari celah besar. Tidak jauh dari sana ada ruang yang bengkok dan dunia yang kacau. Semua orang sedikit khawatir. Dev masih di depan dan mulai berbalik. Ribuan batu ekstrim itu harus didapatkan. Cici. Tiba-tiba seorang gadis suci berteriak dan berlari menuju Jishi. Semua orang melihat ada ratusan batu tiang tidak jauh dari situ, seperti bunga yang mekar, bersinar terang di atas salju tebal. Semakin dekat kamu dengan chaos, semakin banyak batu tiang yang ada. Benar-benar seperti ini. Binglu menghela nafas dengan emosi. Jangan mendekat. Dev berbalik dan berteriak pada orang suci itu. Tapi sudah terlambat. Gadis suci itu sudah berlari ke batu tiang, dan dengan penuh semangat mulai memasukkan batu tiang itu ke dalam tas penyimpanan. Ketika Dev melihat ini, tubuhnya langsung bersinar dan dia menuju ke arah orang suci itu. Namun seiring dengan lonjakan ruang yang kacau, kekuatan isap yang sangat besar langsung menyedot orang suci itu ke dalamnya. Orang suci itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dia menghilang ke dalam ruang yang kacau, dan tidak ada gerakan lagi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, tercengang. Anda harus tahu bahwa batu tiang itu tidak terlalu jauh dari mereka sekarang, hanya sedikit lebih dekat dan tersedot ke dalam ruang yang kacau. Dari sudut pandang ini, tempat mereka berada saat ini mungkin juga tidak aman. Saya ulangi lagi, tidak boleh ada yang berlarian, kalaupun melihat batu tiang, tidak boleh mengambilnya. Dev tanpa daya memerintahkan banyak orang suci lagi. Kami kehilangan 3 orang tanpa menemui musuh atau monster. Ini kerugian besar. Dev terus berjalan, dengan banyak orang suci mengikuti di belakangnya. Dia memasuki ruang yang kacau dan pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Melihat Dev dan yang lainnya tiba di tempat yang terdapat ribuan batu. Aduh, tiba-tiba, suara gemuruh membuat semua orang langsung berhenti. Saya melihat serigala salju dengan bulu putih muncul entah dari mana, menatap Dev dan yang lainnya dengan mata biru. Serigala salju ini dipenuhi aura, rambut mereka berdiri tegak, dan mereka mengancam Dev dan yang lainnya. Ada lusinan serigala salju, semuanya berwarna putih. Monster beruang salju yang diduduki Dev menjadi gelisah dan akhirnya mengusir Dev dan melarikan diri. Sepertinya monster beruang salju ini juga sangat takut dengan serigala salju ini. Terutama puluhan serigala salju, serigala-serigala ini semuanya adalah hewan sosial, jadi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Aneh, serigala salju ini sama persis dengan yang kulihat di padang salju di wilayah utara. Mungkinkah monster semacam ini ada di utara dan selatan? Dev sedikit terkejut. Dia juga bertemu dengan serigala salju saat berada di padang salju di Northern Territory. Semua orang suci mengeluarkan pedang es mereka, semuanya tampak gugup dan siap berperang. Bab 3781, bingung. Jika mereka menghadapi serigala salju ini sendirian, mereka tidak takut. Tetapi di tempat seperti ini, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan tersedot ke dalam ruang yang kacau, dan itu yang paling mematikan. Serigala salju ini sepertinya juga tertarik dengan batu tiang di depan mereka. Mereka semua memamerkan gigi dan berjaga di sekitar batu tiang.
Dev tahu bahwa jika mereka tidak menangani serigala salju ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan batu tiang. Siap bertarung, Dev mengorbankan pedang pembunuh naga. Binglu memimpin selusin orang suci di belakang Dev dengan semangat juang. Setiap orang memiliki tekad untuk mati di mata mereka. Serigala salju melihat Dev dan yang lainnya hendak menyerang, lalu meraung, puluhan serigala salju meraung, dan bergegas menuju Dev dan yang lainnya. Udara dingin yang tak berujung, seperti gelombang besar yang mengepul, membawa aura menakutkan, bergegas menuju Dev. Dev mengayunkan pedang pembunuh naganya. Api tertinggi langsung muncul di antara langit dan bumi, dan api tertinggi menyala dengan berkobar, mengejutkan lusinan serigala salju. Monster jenis ini paling takut dengan api. Kemunculan Zihuo menyebabkan puluhan serigala salju berhenti menyerang. Binglu melihat momen yang tepat dan mengikuti selusin orang suci untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Lebih dari selusin pedang es memancarkan semburan cahaya pedang. Aliran nafas beredar, dan kemudian mengembun menjadi awan di udara. Dan awan ini mulai meluas. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan semburan api melesat ke awan. Awan yang semula begitu dingin tiba-tiba mendapat sentuhan kehangatan. Awan bergulung dan panah es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Dan semua panah es ini diwarnai dengan sedikit api. Adegan yang awalnya tidak cocok sebenarnya menghilang saat ini. Ketika serigala salju melihat ini, bulu di tubuh mereka meledak, puluhan serigala salju mengumpulkan semua aura mereka di satu tempat, membentuk perisai es yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat sulit untuk menembus lapisan es ini. Namun dengan api pamungkas di atas panah es ini, ia dapat dengan mudah ditembus. Setelah Zihuo menyentuh perisai es itu langsung meleleh. Wus! Sejumlah besar serigala salju dipukul dan jatuh ke tanah sambil meratap. Namun dalam satu pertarungan, serigala salju kalah menjadi dua. Pemimpin serigala salju sangat marah sehingga dia membuka mulutnya yang berlumuran darah dan mendatangi Dev. Terlihat bahwa Dev adalah pemimpin dari orang-orang ini. Napas yang keras keluar, dan udara dingin yang mengepul mengalir ke arahnya. Ketika Dev melihat ini, dia mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Serigala salju hanya merasakan gelombang panas datang, dan bertabrakan dengan udara dingin yang mengepul. Tubuh Snow Wolf langsung pingsan. Setelah berguling beberapa kali, dia perlahan berdiri. Melihat Dev, Suelang memiliki ketakutan di matanya. Aduh! Sambil mengaum, serigala salju mulai mundur perlahan bersama anak buahnya. Namun, jalur mundur serigala salju ini sebenarnya menuju ke ruang yang kacau. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening. Bukankah serigala salju yang tinggal di sini mengetahui kengerian ruang yang kacau ini? Beraninya mereka mendekat. Orang-orang kudus juga melihatnya dengan bingung. Awalnya, mereka ingin mengejar kemenangan, tetapi ketika mereka melihat serigala salju mundur menuju ruang yang kacau, mereka tercengang. Mereka tidak berani mendekat. Di bawah tatapan Dev dan banyak orang suci, serigala salju perlahan mundur ke dalam kekacauan. Saat ini, semua orang bingung. Mungkinkah serigala salju ini sengaja bunuh diri dan memasuki kekacauan? Dev tidak percaya serigala salju ini akan bunuh diri. Sepertinya mereka tidak takut dengan ruang yang kacau ini, seolah-olah mereka hidup dalam kekacauan itu. Apakah ada di antara kalian yang baru saja mengetahui dari mana serigala salju itu berasal? Dev tiba-tiba teringat bahwa serigala salju itu sepertinya muncul begitu saja. Dia telah memeriksanya sebelumnya, tetapi tidak ada serigala salju yang ditemukan. Namun serigala salju tiba-tiba muncul, ada puluhan serigala salju, mustahil menyembunyikan kehadiran mereka. Semua orang suci menggelengkan kepala, tidak ada yang memperhatikan dari mana serigala salju itu berasal. Bab 3782 Kamu hanya membual. Dev melihat ke arah ruang yang kacau, kemunculan tiba-tiba serigala salju seharusnya muncul secara tiba-tiba dari ruang yang kacau. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari deteksi Dev. Tapi ruang kacau ini penuh dengan turbulensi ruang dan waktu, dan Anda pasti akan mati setelah masuk. Mengapa serigala salju ini tidak takut? Dev tenggelam dalam pemikiran dan kebingungan yang mendalam, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang membingungkan tentang ini? Yang disebut ruang kacau di perbatasan hanyalah sebuah penghalang.
Kekuatan yang menciptakan dunia surga dan manusia ini dapat sepenuhnya mengatur monster untuk dapat melewati penghalang tersebut, tetapi manusia tidak bisa. Petik 2. Aku membuat ruang rahasia sesuka hati, dan aku juga bisa membuat penghalang formasi yang tidak memungkinkan manusia masuk, dan monster bisa bergerak bebas melewatinya. Sederhana sekali. Kamu tidak perlu bingung lagi. Ruang kacau ini seharusnya hanya untuk manusia. Raja Iblis Ciyun berbicara pada saat ini. Senior, tempat apa di luar ruang kacau ini? Dev benar-benar ingin tahu apa lagi yang ada di luar batas dunia surgawi dan dunia manusia. Saya tidak tahu pasti. Mungkin itu dunia lain, mungkin dunia surga dan manusia, atau mungkin bukan ketiadaan. Saya tidak menciptakan dunia surga dan manusia. Kalau Anda bertanya kepada saya tidak tahu, kata Raja Iblis Ciyun. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan jawaban apapun dari pertanyaannya, Dev berhenti bertanya, tetapi melihat ke arah Binglu dan yang lainnya dan berkata, kumpulkan batu tiang dan perhatikan keselamatannya. Dev meminta Binglu dan yang lainnya untuk mengumpulkan batu tiang, tetapi dia berhenti mengumpulkannya. Setelah memasukkannya ke dalam ring penyimpanan, dia takut binatang yang menelan langit akan memakannya lagi. Tapi saat Binglu dan yang lainnya sedang mengumpulkan batu ekstrim, Mu Yao dan keluarga Mu tiba di seberang celah. Mereka pasti merasakan suasana pertarungan di sini, jadi mereka berlari. Melihat Mu Yao membawa orang ke sini, hati semua orang suci bergetar. Bagaimanapun, sekarang istana Guanghan telah berselisih dengan keluarga Mu. Dan keluarga Mu juga mengetahui keberadaan Jishi dan membutuhkan Jishi. Jika bertemu dengan orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan, tidak perlu takut, lagi pula banyak orang yang belum mengetahui tentang Jishi atau keberadaannya. Yang paling penting adalah bagi orang-orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan, mendapatkan batu ekstrim tidak akan membantu mereka. Ketika Dev melihat Mu Yao, dia tersenyum dingin, tidak khawatir sama sekali. Pamanmu, lihat, ada ribuan batu ekstrim, dan semuanya sangat murni. Seorang anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat kepada Mu Yao. Saya tidak buta, saya melihatnya. Mu Yao memelototinya, dan kemudian berkata dengan ekspresi lucu, sangat mudah untuk sampai ke sana tanpa berusaha mencari dimanapun. Jika saya bertemu dengannya di sini, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk melarikan diri. Batu tiang ini milik kami, tolong jaga nyawamu. Mendengarkan kata-kata Mu Yao, Binglu dan banyak orang suci menghunus pedang es mereka dan mempersiapkan formasi mereka satu persatu. Dev mengambil 2 langkah ke depan tanpa tergesa-gesa, melihat ke arah Mu Yao melalui celah dan berkata, kamu berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu bahkan jika kamu memiliki jenderal yang kalah, apakah itu berarti dia memukulmu terlalu ringan? Dev tidak takut pada Mu Yao karena dia tahu bahwa mereka tidak dapat melewati celah ini. Ketika mereka sampai, Dev dan yang lainnya sudah melarikan diri. Selain itu, Dev memiliki artefak penyelamat nyawa di tubuhnya, sehingga sangat mudah untuk memblokir serangan Mu Yao. Melihat Dev menyebutkan bagaimana dia dipukuli dan melarikan diri karena malu, Mu Yao langsung menjadi dingin dan dingin, nak. Jangan terlalu cepat bicara, aku akan mengupas kulitmu nanti dan memberitahumu betapa kuatnya aku. Petik 2. Jika saatnya tiba, saya ingin Anda melihat para wanita di istana Guanghan ini dipermalukan oleh pria dari keluargamu saya. Saya ingin membuat istana Guanghan terkenal. Mu Yao mengertakkan gigi dan menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Bagaimanapun, orang-orang suci ini dipilih dengan cermat, tetapi dari segi penampilan, mereka semua adalah wanita cantik terbaik. Mendengar kata-kata Mu Yao, mata semua orang di keluargamu berbinar, dan mereka berharap bisa segera bergegas dan menekan orang-orang suci ini di bawah tubuh mereka. Kamu hanya membual. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke sini dan kami tidak akan bergerak. Dev mencibir di wajahnya dan melambai ke Mu Yao. Bersambung.